teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mila Sapitana Cindy dengan akhir 02. Teman-teman, pernah kepikiran nggak sih bagaimana buku detox itu tersusun dengan rapi? Ternyata ada 5 tahapannya loh. Mari kita jelajahi 5 tahapan penting dalam pengelolaan buku di perpustakaan. Yuk, aku. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Tahap yang pertama adalah inventarisasi. Pada tahap ini, setiap buku yang baru datang dicatat secara resmi. Petugas mencatat judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar, hingga nomor inventaris. Tujuannya adalah memastikan semua buku memiliki identitas awal dan terdata dalam buku induk atau sistem perpustakaan. Setelah dicatat, buku juga diberi stempel. Ada 3 jenis stempel dalam perpustakaan, yaitu stempel kepemilikan, nomor induk, dan hadiah. Ini adalah contoh stempel kepemilikan yang diletakkan di cover depan, di halaman paling belakang, di halaman pertama. Setelah itu, di halaman kelipatan 5 sampai halaman terakhir, halaman samping, kiri, kanan, atas, atau bawah, boleh semua. Dan yang terakhir adalah halaman rahasia. Ini adalah contoh stempel nomor induk yang berisi seperti di atas tersebut. Nah, untuk PB itu pembelian, HD itu hadiah, TK itu tukar menukar, PC itu pinjaman, TS adalah terbitan sendiri. Setelah buku terinventarisasi, kini masuk ke tahap klasifikasi. Di sini buku dikelompokkan berdasarkan subjek atau bidang ilmunya. Perpustakaan biasanya menggunakan sistem klasifikasi seperti DDC, Dewey Decimal Classification. Melalui klasifikasi, setiap buku mendapatkan nomor panggil atau call number yang akan memudahkan penempatan dan pencarian koleksi. Langkah berikutnya adalah katalogisasi. Pada tahap ini, data bibliografi buku dimasukkan ke katalog perpustakaan, baik katalog kartu maupun katalog online. Informasi seperti judul, pengarang, edisi, deskripsi fisik, subjek, dan nomor panggil ditampilkan agar pustaka dapat menemukan buku dengan cepat. Tahap berikutnya adalah kelengkapan fisik. Tahap ini bertujuan melindungi buku dan memberikan identitas visual agar mudah dikenali saat berada di rak. Ada 2 bagian penting yang kita lakukan, yaitu pelabelan dan penyambulan. Nah, ini adalah tutorial pelabelan buku. Jadi yang pertama kita menulis nama perpustakaan kita terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita nulis nomor DDC dalam perpustakaan. Setelah itu kita menulis nama penulisnya dengan huruf kapital. Setelah itu judul buku dengan huruf kecil. Setelah itu ditulis cetakannya. Berhubung buku ini cetakan kedua dalam perpustakaan aku, berarti aku nulisnya C2. Setelah itu kita nulis nomor induknya. Nah, udah deh, jadi label untuk buku. Nah, untuk pemasakan
labelnya, kita menggunakan lakban. Jangan lupa diukur ya teman-teman, untuk pemasangan labelnya itu 3 cm dari bawah ya. Itu jangan lupa, itu harus diingat ya teman-teman semua. Nah, ini pemasangannya seperti ini. Sudah deh. Oke, kita lanjut ke penyampulan buku. Yang pertama itu kita rapikan dulu sampulnya, dan kita bisa potong plastik yang lebih. Nah, ini sisakan jarak yang cukup di bagian atas, bawah, dan sisi buku. Dengan pengukuran yang tepat, memastikan hasil sampulan lebih rapi dan tidak mudah lepas. Setelah itu, sampul bisa dilakban seperti di video. Rapikan setiap sudut agar tidak muncul gelembung atau lipatan berlebih. Nah, ketelitian pada tahap ini sangat menentukan keawetan sampul. Setelah itu, jangan lupa dipotong bagian atas dan bawah seperti di video. Nah, ini akan memudahkan pada penyampulan nanti. Pada bagian bawah, jangan lupa juga dilakukan seperti yang di atas. Pada bagian atas dan bawah, potong plastik secara menyorong untuk membentuk sudut yang lebih rapi. Dengan cara ini akan membantu plastik tidak menumpuk dan membuat lebih presisi. Nah, setelah itu bisa dilakban di bagian-bagian seperti di video. Setelah buku selesai disampul dan siap digunakan, kini saatnya ke tahap shelving. Shelving adalah kegiatan menyusun buku-buku di rak perpustakaan. Ini bukanlah pekerjaan sembarangan loh, karena buku-buku perlu diatur berdasarkan nomor klasifikasi, abjad pengarang, dan tahun penerbitannya. Proses shelving biasanya terjadi ketika ada buku baru yang selesai diolah, buku yang telah selesai dibaca oleh pengunjung perpustakaan, atau buku yang baru dikembalikan oleh pemustaka. Melalui kegiatan ini, buku-buku akan tersusun dengan rapi, memudahkan pengunjung perpustakaan untuk menemukan dan membaca buku yang mereka cari. Jadi, setiap kali kita melihat pustakawan dengan seriusnya menyusun buku di rak, mereka sedang melakukan kegiatan shelving untuk menciptakan lingkungan perpustakaan yang teratur dan nyaman bagi kita semua. Jadi, perpustakaan selalu siap menyambut pembaca berikutnya. Nah, itu 5 tahapan penting dalam pengelolaan buku di perpustakaan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.